Warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Daru Putra Pangestu dengan NIM 2021010033. Dengan ini untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah manajemen produksi, saya meninjau PT Pupuk Kalimantan Timur. Pada slide ini menjelaskan komponen 6M dan 1I. Yang pertama yaitu money. Money yaitu uang. Uang merupakan penunjang penting dalam sebuah bisnis. Uang merupakan alat tukar, ukuran nilai, dan sering dijadikan acuan dalam menentukan target usaha. Dan rata-rata gaji PT Pupuk Kaltim per bulan adalah sekitar 8 juta, yaitu 10% lebih rendah dari rata-rata nasional. M yang kedua yaitu material. Dalam membuat sebuah produk tentunya membutuhkan bahan baku yang bagus serta membutuhkan perhatian yang khusus dalam memilih bahan. Bahan baku yang berkualitas juga akan menghasilkan produk yang berkualitas. Nah, pada PT Pupuk Kaltim ini bahan bakunya NPK berupa urea dan DAP atau diammonium phosphate atau bisa disebut juga RP rock phosphate, serta KCI kalium klorida dan bahan-bahan lain berupa mikronutrien yang berkualitas tinggi. M yang ketiga yaitu man, disebut juga sebagai manusia. Sebelum berwirausaha perlu mempersiapkan man atau manusia, atau dalam sebutan usaha yaitu sumber daya manusia atau SDM, serta karena kehadiran sumber daya manusia ini menjadi sangat penting dalam kemajuan atau perkembangan sebuah usaha yang dijalankan. M yang keempat yaitu mesin. Di PT Pupuk Kalimantan Timur ini menggunakan laboratorium yang didukung oleh personal yang kompeten, juga dilengkapi dengan peralatan termutakhir seperti gas kromatografi, ICP-OS, ICP-MS, nitrogen analyzer, spektrofotometer, UV vis, spektrometer NDIR, isokinetik instrumen, dan instrumentasi laboratorium lainnya. M yang kelima yaitu market atau juga pasarnya. Pupuk Kaltim melalui merek-merek dagangnya dinilai berhasil menjalankan strategi marketing yang terintegrasi dengan mengedepankan transformasi digital dan sudah mulai menerapkan industri 4.0 dalam berbagai proses dan lini bisnis perusahaan. Sebagai industri pupuk terbesar di Indonesia, Pupuk Kaltim terus memperkuat upaya corporate brand communication dengan mengikuti perkembangan tren teknologi dan digitalisasi. M yang keenam yaitu metode atau juga metode. Lingkup pengujian laboratorium meliputi pengujian pupuk, amoniak, natural gas, air limbah, air laut, emisi sumber tidak bergerak, emisi sumber bergerak, udara ambien, air proses, gas proses, bahan baku, dan pendukung, oli, dan pengujian lainnya yang mengacu pada metode standar nasional maupun internasional seperti SNI, AOACS, ASTM, JIS, USEPA, dan metode standar lainnya. Lingkup kalibrasi meliputi kalibrasi massa, volume, suhu, tekanan, instrumen analitik, dan kalibrasi lainnya. Serta komponen I yaitu informasi. Informasi sangat dibutuhkan agar hasil dari suatu hal dikerjakan dapat lebih sempurna. Suatu proses pekerjaan tidak akan berkembang dengan baik jika tidak bisa menerima dan menyaring informasi dari luar. Nah, di sini pengertian sistem produksi yaitu sistem produksi adalah kegiatan mengubah input menjadi output yang memberikan nilai tambah, di mana output yang dihasilkan diharapkan bermutu baik, harga murah, jumlah tepat, waktu penyerahan tepat, dan beberapa produk perlu adanya fleksibilitas atau kemudian untuk digambarkan dan bisa multifungsi. Ini menurut Rosnani Ginting tahun 2007. Dan ini adalah
sistem produksi dalam pembuatan pupuk urea di PT Pupuk Kalimantan Timur. Pupuk urea dibuat dari karbon dan amonia, lalu diubah menjadi urea sintesis dan dilakukannya pemisahan dan pemurnian, serta dikonsentrasikan larutan urea menjadi Prilling Tower dan granulator. Prilling Tower akan menjadi urea pril, serta granulator akan menjadi urea granul. Dan ini adalah random fluctuation. Random fluctuation merupakan faktor-faktor yang selalu berubah-ubah, tidak diinginkan dan tidak dapat dikendalikan, yang akan menyebabkan mempengaruhi secara acak proses produksi, sehingga menyebabkan output akan berbeda dengan yang diinginkan. Pada random fluctuation terdiri dari selera konsumen, peraturan pemerintah, cuaca, dan peralatan rusak. Random fluctuation ini dimulai dari input, konservasi, lalu output. Input sendiri terdiri dari lahan, laboratorium, peralatan, SDM, dan manajemen, serta akan dikonservasi ke output yang terdiri dari pupuk urea dan pupuk NPK. PT Pupuk Kaltim ini hanya menjual pupuk urea dan pupuk NPK, serta memiliki umpan balik, yaitu volume penjualan dan harga yang ditawarkan. Sistem manufaktur menurut Wijoyo Subroto tahun 2006 yaitu mempunyai definisi sebagai keseluruhan entitas yang bekerja dalam suatu aturan tertentu untuk mengubah resource yang terdiri dari material, modal, tenaga, energi, dan keterampilan menjadi produk atau barang jasa yang dapat dijual oleh perusahaan dengan melakukan proses produksi tertentu untuk meningkatkan added value dan resource. Nah, sistem manufaktur ini fungsinya yaitu memproduksi permintaan pelanggan. Ada dua aspek dari permintaan pelanggan yang harus dapat dipenuhi oleh sistem manufaktur, yaitu aspek jumlah dan aspek rancangan. Aspek rancangan meliputi bentuk, warna, kemampuan, ketahanan, dan lain-lain, sedangkan aspek jumlah berhubungan dengan kuantitas. Sekian hasil dari tinjauan saya terhadap PT Pupuk Kalimantan Timur. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam.